Lalu bagaimana nasib perang di Iran usai Presiden Trump menunda serangan dan masih menunggu kesepakatan dengan Teheran, sementara sekutu AS Israel murka dengan keputusan Trump yang tak kunjung menyerang kembali Iran. Jadi siapa sebenarnya penentu perang Iran, Trump atau Netanyahu? Kita bahas sore ini bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional Wibawanto Nugroho Widodo. Selamat sore Mas Wibawanto. Selamat sore Mbak. Oke, jadi saya langsung aja Mas. Jadi kira-kira siapa ini penentu perang Iran, Trump atau Netanyahu? Jadi pertanyaannya itu seharusnya bukan siapa penentu perang Iran, tapi kita harus melihatnya secara strategik ya. Dan kita harus melihat bahwa pertanyaan lebih tepat itu adalah siapa yang menentukan eskalasi, siapa yang menentukan legitimasi, dan siapa yang menentukan bagaimana perang di Iran itu berakhir. Itu poinnya tuh. Dan kita harus melihatnya secara strategis, artinya kita harus melihat secara kritis, secara thinking in time, artinya historis, dan juga secara sintesis, sistemik, dan kreatif, dan juga futuristik ke depan skenario seperti apa. Nah, poin pertama yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa Amerika dan Israel itu mempunyai persepsi, interest, dan strategic orientation yang sama di Timur Tengah, di mana Israel berdiri tahun 1948 didukung penuh oleh Amerika Serikat, yang saat itu posisinya adalah pengganti dari superpower Inggris, ya, yang tujuannya adalah menjamin stabilitas dan keamanan Timur Tengah yang ditinggalkan oleh Inggris, di mana akhirnya walaupun Israel berdiri tahun 48 diawali oleh perang dengan negara-negara Arab, berlanjut sampai tahun 67, berlanjut lagi sampai tahun 73, semua itu selesai, gitu loh. Bahkan dari tahun 73 sampai 79, Iran pun juga menjadi aliansi Amerika dan Israel yang juga bisa bergaul baik dengan negara P5, negara pemegang hak veto lainnya. Nah, tetapi tahun 79 kan berubah Iran, Republik Islam Iran dengan orientasi geopolitik yang berbeda. Itu poin satu. Poin kedua adalah kalau untuk sekarang Mas Wibawanto? Caranya yang berbeda. Ya, itu dia poinnya tuh. Saya mau jelaskan. Yang kedua adalah sekarang adalah caranya. Caranya bagaimana untuk bisa menjalankan interest yang sebenarnya sama di Timur Tengah ini, kan gitu ya. Nah, sekarang kita harus melihat cara pikir Presiden Trump dan cara pikir dari Prime Minister Netanyahu. Cara berpikir Prime Minister Netanyahu itu adalah Iran itu sebagai ancaman yang eksistensial. Interestnya Prime Minister Netanyahu adalah memberikan deterrence yang maksimum, ya, tidak kompromistis. Jadi tujuannya dari Tel Aviv itu adalah bukan membuat Iran itu mau bernegosiasi. Tapi inilah waktunya untuk memastikan bahwa orientasi geopolitik Iran itu berubah. Ya. Oke, Mas Wibawanto, sorry, mohon maaf, saya potong. Oke, Mas Wibawanto, tapi menariknya adalah pada saat menelpon kemarin dengan Trump, ini Netanyahu terlihat marah begitu ya, dan berpotensi nampaknya Israel ini akan bertindak sendiri. Nah, kira-kira apakah ini potensi ini akan sampai Israel ini berani untuk bertindak sendiri mengabaikan Amerika Serikat untuk menyerang Iran? Sebelum Mbak mendapatkan jawaban itu, izinkan saya menjelaskan satu hal dulu yang terkait dengan jawaban itu. Yang berikutnya yang saya mau jelaskan itu adalah perspektif Presiden Trump saat ini adalah perspektif yang sistemik, ya. Presiden Trump memahami apa yang menjadi concern dari Iran, dari Israel saat ini, concern, oke? Nah, tetapi kalau mengikuti semua apa yang diminta oleh Prime Minister Netanyahu, itu akan berat kepada kalkulasi geopolitik yang berat kepada point of view Tel Aviv. Tetapi kalau mengikuti semua yang dihitung oleh Amerika, dalam hal ini Amerika menghitung apa yang terjadi dalam domestik politik, menghitung apa yang menjadi pertimbangan Rusia dan China, menghitung apa yang menjadi perhitungan geopolitik dari negara-negara Arab, itu akan berat ke Amerika. Nah, oleh karena itu yang terjadi nanti itu adalah yang namanya managed escalation tuh Mbak Audrey. Artinya eskalasi yang bisa dikontrol tetap, itu yang Presiden Trump tekankan. Tetapi Presiden Trump dan Prime Minister Taylor atau merajut yang namanya deterrence maksimal kepada Iran melalui apa? Jadi artinya tekanan Amerika ini sangat bisa dan special operation and low intensity conflict. Prime Minister Netanyahu boleh saja itu men-shaping apa yang disebut sense of urgency, boleh saja men-shaping ancaman yang ada saat ini gitu. Tapi Presiden Trump itu mempunyai otoritas. Jadi Prime Minister Netanyahu memberikan influence, Presiden Trump itu punya otoritas. Boleh saja Israel memulai peperangan, ya, battlefield, tetapi
Amerika mempunyai power untuk menentukan eskalasi, pelebaran konflik, dan outcome dari perang ini. Itu poinnya tuh. Dan keduanya itu saling tergantung. Jadi kita juga harus bersiap pada kemungkinan jika Israel memang memulai serangan ini, kemungkinan 50-50, Amerika juga yang tadinya mungkin tidak mau melanjutkan dengan cara high intensity bisa terbawa dalam high intensity. Tapi apa yang disiapkan oleh Amerika saat ini adalah special operation and low intensity conflict dengan operasi intelijen, operasi cyber, dan operasi-operasi untuk memastikan bahwa orientasi geopolitik pemerintah Iran saat ini berubah walaupun rezimnya tidak berganti. Dan Presiden Trump tidak akan berhenti, Mbak Audrey, sampai tahun 2028 masa jabatannya berakhir. Dan Prime Minister Netanyahu sebagai wartime Prime Minister akan memastikan bahwa Iran saat ini benar-benar habis gitu dalam konteks kemampuan untuk melawan, merevisi Timur Tengah. Itu poinnya tuh. Oke. Kemarin juga ada menarik. Jadi yang bisa mensustain itu Amerika. Oke, Amerika ya. Makanya kemarin Trump ini sampai bilang Netanyahu akan melakukan apapun yang ia inginkan. Singkat aja. Ya, nggak apa-apa kalau presiden. Ya nggak apa-apa kalau Prime Minister Netanyahu melakukan apa saja yang Prime Netanyahu inginkan, kan maksudnya kan? Oke. Ya, artinya yang diinginkan oleh siapa maksudnya tadi pertanyaan Mbak tadi. Oke, karena Trump ini mengatakan Netanyahu akan melakukan apapun yang diinginkan Trump. Oh iya, itu kan seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa mereka itu saling melengkapi begitu loh. Jadi Israel bisa memulai, tapi yang menentukan eskalasi, mensustain operasi ini adalah Amerika, itu poinnya. Oke, sudah kita tangkap poinnya. Terima kasih Mas Wibowanto untuk pandangannya. Selamat sore.